Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Sugar Group Companies (SGC) cepat merespon kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Perusahaan produsen gula itu langsung masif menggandeng petani untuk bermitra menanam tebu. Komitmen SGC ini tentu selain meningkatkan produksi gula guna menyokong ketercukupan kebutuhan gula nasional, juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan tol tersebut telah masuk tahap perencanaan dan ditargetkan menjadi pengungkit utama konektivitas industri dan pelabuhan di Lampung. Menurut Gubernur Mirja, Pelabuhan Panjang memiliki potensi besar sebagai gerbang distribusi logistik di Sumatera bagian selatan. Namun keterbatasan akses darat membuat kapasitas pelabuhan belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan tol Lematang Pelabuhan Panjang direncanakan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berupa jalan sebidang sepanjang 6,76 km, sementara tahap kedua berupa jalan layang sepanjang 4,92 km. Terkait skema pembiayaan proyek tol ini dirancang menggunakan pola pengembalian ekuitas melalui tarif yang dibebankan kepada pengguna jalan tol. Spesifikasi ruas tol Pelabuhan Panjang Lematang dengan total panjang 46,68 km, kecepatan rencana 80 km per jam, dan investasi tahap 1 2,17 triliun rupiah. Dengan proyeksi trafik harian 7.410 kendaraan. Selain infrastruktur tol Lematang Pelabuhan Panjang, Pemprov Lampung juga mempercepat pengembangan Metropolitan Lampung Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini mencakup 3 wilayah utama, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Pemprov Lampung juga akan menjadikan Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional. Kabupaten Pesawaran nantinya pusat destinasi wisata, sport center, dan adanya perumahan di kawasan Kota Baru Lampung Selatan, sehingga pengembangan dirancang untuk membentuk kawasan metropolitan modern yang terintegrasi, mendukung pertumbuhan sektor industri, jasa, hunian, dan komersial. Dengan fokus pembangunan 2025-2029, termasuk tol Lematang Pelabuhan Panjang, Metropolitan Lampung Raya, dan program pangan strategis lainnya, Provinsi Lampung mendekati ambisi menjadi pusat ekonomi dan logistik Sumatera. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Tulang Bawang membuka peluang seluas-luasnya bagi investor terlibat pengembangan kawasan ekonomi biru terintegrasi di Kecamatan Rawajitu Timur. Pengembangan kawasan tambak udang di Pesena ini akan dimulai tahun 2026 ini. Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan dalam ekspos akhir tahun di Aula Utama Kantor Bupati Tulang Bawang pada Selasa 30 Desember 2025 mengatakan kawasan ekonomi biru yang mulai digarap tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang dapat menjaga ketahanan pangan daerah. Kudrotul menambahkan kawasan ekonomi biru terintegrasi telah mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung dengan rencana pembangunan pelabuhan di kawasan ini. Pengembangan kawasan ekonomi biru juga telah melalui uji kelayakan dari Universitas Islam Indonesia. Diterangkan, di kawasan ekonomi biru ini nantinya akan menjadi pusat pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian. Untuk mendukung penuh pengembangan kawasan ini, Pemkab Tulang Bawang telah menyediakan lahan dan dukungan teknis seperti perizinan untuk para investor. Untuk memulai pengembangan wilayah ini, Kudrotul mengatakan Pemkab Tulang Bawang telah menyiapkan lahan bagi investor yang ingin ikut berinvestasi. Tahap awal untuk 5 tahun pertama lahan digratiskan, selanjutnya akan disesuaikan dengan regulasi yang sedang dimatangkan.
Kodrotul juga memastikan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru terpadu, Pemkab Tulang Bawang akan membantu proses perizinan bagi para investor. Menurut Bupati, pengembangan kawasan ini akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir dan mendukung visi pembangunan Tulang Bawang maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun peran Pemprov Lampung dalam pengembangan kawasan ekonomi biru ini adalah pembangunan pelabuhan. Keberadaan pelabuhan dinilai berperan penting untuk memperkuat sistem logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan. Ya pemirsa, menyambut tahun 2026, Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung serentak menggelar doa bersama anak yatim untuk keselamatan bangsa pada Selasa lalu. Ribuan anak yatim terlibat dalam doa yang digelar di masing-masing kantor PAN Kabupaten dan Kota, serta di Rumah PAN Provinsi Lampung. Di Rumah PAN Lampung, di kawasan Wai Halim, DPW PAN Lampung mengundang sedikitnya 300 anak yatim dalam doa bersama untuk keselamatan bangsa tersebut. Hadir jajaran pengurus DPW PAN, DPW Barisan Muda PAN Lampung, Puan Lampung, kader serta anggota fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, diawali dengan selawatan. Kemudian sambutan ketua dan sekretaris DPW PAN, dilanjutkan santunan serta ditutup doa untuk keselamatan bangsa. Dalam pelaksanaannya, DPW PAN Lampung memberikan santunan kepada sedikitnya 300 anak yatim, serentak dengan DPD PAN Selampung via Zoom meeting yang juga memberikan santunan kepada anak yatim, masing-masing daerah minimal 100 anak yatim. Anak-anak yatim tidak hanya menerima bantuan berupa santunan, tetapi juga bingkisan alat tulis sebagai bentuk kepedulian PAN terhadap pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa. Suasana doa bersama berlangsung hikmat dan penuh kehangatan. Doa-doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa Indonesia, persatuan nasional serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Secara khusus, doa juga ditujukan bagi para korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera yang hingga kini masih berjuang bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Menurut Ketua DPW PAN Lampung, Haji Hajiji, didampingi Sekretaris DPW PAN Ahmad Iswan, bahwa doa bersama bukan sekedar seremonial akhir tahun, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Hajiji berharap apa yang diberikan dapat bermanfaat dan pihaknya bisa rutin melakukannya. Seluruh DPD PAN hari itu juga menggelar doa bersama dan rangkaian acara secara daring melalui Zoom meeting yang terhubung langsung dengan DPD PAN, DPW bahkan DPP PAN. Hajizi berharap di tahun yang akan datang, bangsa Indonesia senantiasa diberikan keselamatan, persatuan, dan keteguhan, khususnya bagi saudara-saudara warga Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Hajizi menegaskan melalui doa bersama dan santunan anak yatim, PAN berharap nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial terus tumbuh dan menjadi bagian dari pengabdian PAN kepada masyarakat dan bangsa. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Kader PAN siap menang. Kader PAN. YSM. Sugar Group Companies (SGC) cepat merespon kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Perusahaan produsen gula itu langsung masif menggandeng petani untuk bermitra menanam tebu. Komitmen SGC ini tentu selain meningkatkan produksi gula guna menyokong ketercukupan kebutuhan gula nasional, juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Keseriusan SGC mengambil tanggung jawab turut mempercepat swasembada gula, diantaranya dengan terus memperluas program kemitraannya dengan petani. Setidaknya SGC kini masih melakukan sosialisasi kemitraan tersebut di 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Untuk kita pindah tanaman, gunanya untuk memperbaiki ekonomi kita atau pendapatan warga masyarakat yang selama ini bertani singkong
mungkin merugi, dan sebagainya. Ada petani singkong yang hari ini. Saat sosialisasi di Tulang Bawang Barat Selasa pekan lalu, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadir Syah, menyambut baik kemitraan tebu yang ditawarkan SGC kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Dia yakin program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu selain meningkatkan kesejahteraan petani juga sejalan dengan program pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Menurut Wabub Nadir Syah saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di kantor Tiuh Margomulyo, Tumi jajar bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajak semua stakeholder melihat persoalan bahwa saat ini petani lagi terpuruk karena singkong yang ditanam harganya lagi turun. Harus dicarikan solusinya dan menanam tebu bermitra dengan pihak SGC bisa jadi salah satu solusinya. Menurut Nadir Syah, ajakan SGC bermitra tebu dengan petani harus disambut baik, mengingat singkong yang petani tanam sebelumnya harganya merosot tajam. Nadir Syah berharap masyarakat petani yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyebarkan kabar baik tersebut kepada petani lain di Tulang Bawang Barat. Siswa untuk para petani, ada masyarakat yang perlu bantuan. Kita ada sekolah di Subala, tahu di mana? Untuk 3 hektar. Bapak dan Ibu boleh mendidik anaknya, cucunya, keponakannya, saudaranya kepada kami. Di tempat terpisah, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri saat menghadiri sosialisasi kemitraan di Balai Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah pada Senin 22 Desember 2025, juga menyambut baik program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu. Menurut Komang, SGC itu merupakan aset Lampung Tengah. Karena itu jika ada swasta yang turut mensejahterakan petani, pemerintah patut mendukungnya. PLT Bupati Komang menambahkan, konsep ketahanan pangan juga tidak boleh dipersempit hanya pada komoditas padi. Menurutnya gula juga merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional karena perannya sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu lanjutnya penguatan sektor tebu dan industri gula perlu mendapat perhatian setara guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan gula. Karena itu mendukung kemitraan tebu yang digagas SGC selain untuk ketahanan pangan juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat petani Lampung Tengah. Anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung Bustami Zainuddin saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di Balai Kampung Terbanggi Ilir meminta warga yakin bahwa kemitraan tebu akan memakmurkan masyarakat. Alasannya karena harga tebu dijaga pemerintah agar tetap stabil dan tinggi. Ditambahkan intinya petani menanam komoditas dan kalau panen harus ada yang menampung. Sebagai anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung, Bustami mengaku berterima kasih kalau ada perusahaan besar seperti SGC mau mengajak petani beralih menanam tebu. Menurutnya petani itu butuh kepastian, baik kepastian yang beli dan kepastian soal harga. Sementara itu perwakilan SGC, Saiful, menyampaikan para petani agar tidak ragu bermitra tebu dengan SGC. Menurut Saiful, harga tebu pasti dijaga pemerintah karena tebu adalah bahan utama untuk membuat gula pasir, yang merupakan salah satu dari 9 bahan pokok. Saiful menjelaskan dalam kemitraan dengan SGC, petani yang sudah mendaftar akan mendapat bimbingan teknis tentang cara budidaya tebu yang baik, mulai dari persiapan hingga panen, sehingga tebu yang dihasilkan bisa maksimal. Petinggi SGC yang hadir dalam setiap sosialisasi kemitraan, Purwantili, mengatakan selain menawarkan kemitraan mandiri dengan menanam tebu, SGC juga menawarkan pendidikan gratis bagi putra-putri terbaik Lampung. Menurutnya SGC telah mendirikan 2 politeknik di Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat. Perguruan tinggi tersebut diperuntukkan untuk putra-putri petani dan seluruhnya gratis. Selama pendidikan tidak dipungut biaya sama sekali, disiapkan asrama dan mendapat makan 3 kali sehari. Tidak hanya itu, setelah lulus langsung bekerja di SGC. Dari Lampung, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari.
Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda memantau langsung pengamanan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 31 Desember 2025. Pemantauan dirangkaikan dengan mengikuti arahan operasi Lilin 2025 secara virtual yang dipimpin oleh Menko Polhukam Jenderal TNI Purnamdri Caniago, Kapolri Jenderal Polisi Lisityo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan dihadiri jajaran kementerian terkait. Kegiatan diikuti aparat keamanan gabungan dari seluruh Indonesia yang menyampaikan laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibnas menjelang malam pergantian tahun. Dalam laporannya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menyampaikan bahwa kondisi Kamtibnas di Lampung terpantau aman dan kondusif. Sejak 20 Desember 2025, sebanyak 4.021 personil gabungan telah disiagakan, terdiri dari 2.168 personil Polri, 850 personil TNI, dan 1.003 personil dari unsur terkait lainnya. Polda Lampung juga menyiapkan 42 pos pengamanan, 26 pos pelayanan, serta 2 pos terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Pengamanan perayaan Natal dilakukan melalui monitoring terhadap 1.068 gereja selama rangkaian Natal dan Tahun Baru. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, arus mobilitas masyarakat di Lampung menjadi perhatian utama. Tercatat 28 sarana transportasi laut dioperasikan, dengan tambahan 5 kapal selama masa libur akhir tahun. Pergerakan penumpang rata-rata mencapai 36.000 hingga 40.000 orang per hari. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 2 truk Fuso mengakibatkan 3 warga meninggal dunia. Insiden ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera dekat pintu masuk Pantai Sebalang, Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 31 Desember 2025 malam. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di akhir tahun 2025 kemarin, tepatnya pada Rabu 31 Desember 2025. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan di Kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan ini mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandri, membenarkan peristiwa kecelakaan maut tersebut. Kombes Yuni mengatakan kecelakaan terjadi saat salah satu truk Fuso yang melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, diduga kendaraan truk Fuso mengalami kerusakan rem sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Akibatnya truk Fuso menabrak 1 unit truk Fuso lainnya yang saat itu berada di pinggir jalan. Benturan keras menyebabkan 3 orang yang berada di dekat kendaraan menjadi korban meninggal dunia. Personel kepolisian dari Satlantas Polres Lampung Selatan bersama jajaran Polda Lampung langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, sekitar 2 jam menjelang pergantian tahun 2026. Setelah menuntaskan urusan pemerintahan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memilih menutup harinya dengan iktikaf.
berdiam dan beribadah di masjid. Dirinya tampak sumringah saat menginjakkan kaki di teras Masjid Al-Amin, Pahoman, Kota Bandar Lampung pada Rabu malam. Hal berbeda dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam menyambut malam pergantian tahun 2025 ke tahun 2026. Setelah menyelesaikan urusan pemerintahan, orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini memilih untuk beriktikaf di Masjid Al-Amin, Pahoman, Bandar Lampung. Tak terlihat sedikit pun gurat lelah di wajah pemimpin muda Lampung itu, meski seharian penuh bergelut dengan denyut birokrasi dan aspirasi rakyat. Di tangan kanannya tasbih terus berputar seirama dengan cerita-cerita sahabat yang mengalir pelan, hangat dan penuh makna. Gerimis turun perlahan, menambah syahdu suasana. Majelis kecil di teras masjid itu terasa seperti kopi yang baru diseduh. Percakapan mengalir tanpa skenario. Tak lama berselang, anak-anak Gubernur Mirza menyusul bersama teman-temannya. Dengan santun mereka menyalimi para jemaah, orang-orang yang telah lebih dahulu menempuh gelombang kehidupan yang panjang dan tak selalu ramah. Malam kian larut, kejutan demi kejutan yang hadir. Sejumlah tokoh dan aktivis tampak larut dalam kebersamaan, duduk setara, dipersatukan oleh frekuensi yang sama. Tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, meski tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Dentuman petasan dan kilauan kembang api masih memecah kesunyian malam. Gubernur Mirza tak berkomentar apapun, apalagi menyalahkan siapapun. Dengan gamis warna biru lengan pendek, tasbih di jemarinya terus berputar, seolah mengantarkan doa-doa ke langit. Berharap hari sebelumnya, pria yang akrab disapa Iyai Mirza memang telah mengajak masyarakat menjadikan malam tahun baru sebagai momentum kebersamaan keluarga, tanpa euforia berlebihan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Lampung berhak masuk dalam 10 besar destinasi wisata paling diminati secara nasional selama periode libur akhir tahun. Kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Lampung bahkan masuk dalam 10 besar destinasi wisata paling diminati secara nasional selama periode libur akhir tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan, mengungkap berdasarkan data dan prediksi dari Kementerian Pariwisata serta Kementerian Perhubungan, Lampung menjadi salah satu tujuan utama wisatawan selama momen Nataru. Menurutnya, Lampung masuk 10 besar destinasi yang diminati selama Nataru. Untuk wilayah Sumatera hanya ada 2 provinsi, yakni Sumatera Utara dan Lampung. Lebih lanjut, Bobi menyebutkan pemerintah pusat memprediksi sekitar 2,35 juta orang datang ke Lampung selama periode Nataru. Mayoritas wisatawan tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, lebih dari 45% wisatawan yang datang ke Lampung berasal dari Sumatera Selatan. Jika dikalikan sekitar 20 juta wisatawan dengan rata-rata pengeluaran 2 juta rupiah, maka kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Lampung bisa mencapai hampir 40 triliun rupiah. Terkait kenaikan tarif tol yang dikeluhkan sebagian wisatawan, Bobi menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kenaikan tarif tol harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV.
Ya pemirsa, sosok mayat ditemukan mengapung di aliran sungai Wai Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Jasad berjenis kelamin laki-laki itu diduga tenggelam sejak beberapa hari silam, lantaran kondisi tubuh sudah dalam keadaan membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. Warga digegerkan dengan keberadaan sosok mayat mengapung terbawa arus air sungai Wai Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Mendapat laporan tersebut, kepolisian bersama petugas dari BPBD setempat langsung ke lokasi guna melakukan evakuasi. Berbekal perahu karet, petugas menyisir aliran sungai dari lokasi awal. Dilaporkannya keberadaan mayat hingga ke bagian hilir sungai. Setelah 2 jam penyisiran, dengan dibantu warga akhirnya jenazah ditemukan dalam keadaan tersangkut di tumpukan sampah. Selanjutnya petugas membawa mayat tanpa identitas ini ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dinyatakan benar ada penemuan jasad mengambang di perairan Marga Sekampung. Kondisi korban pada saat ditemukan itu seperti dengan video yang beredar, yaitu dengan tangan kakinya berada di atas air, posisi telentang, itu tersangkut di ada tumpukan bambu. Kemudian warga mengamankan lokasi tersebut sampai kami datang ke lokasi untuk penjemputan. Belakang diketahui identitas sosok mayat tersebut, yakni SM, 41 tahun, warga Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Muhayyad, adik dari korban. Ia mengatakan almarhum terakhir berpamitan untuk pergi memancing pada Jumat 23 Desember 2025 silam. Korban yang tak bisa berenang ini terseret derasnya arus aliran sungai Wai Sekampung. Sebelum akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa sepekan kemudian di wilayah Waikarya yang berjarak 15 km dari titik awal tenggelam. Kalau pamit sama ibunya mau pergi keluar, tapi belakang rumah sampai ditunggu jam 1 apa jam 2 nggak keluar-keluar. Dan kita orang nggak tahu. Jumat malam sempat dicariin, sempat dicari. Masyarakat dihimbau agar terus berhati-hati saat melakukan aktivitas di bantaran sungai, mengingat curah hujan sangat tinggi dapat menyebabkan debit air tiba-tiba meluap dengan sangat cepat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, terungkap pemicu gajah liar mengamuk hingga menewaskan Darusman, Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa naas itu terjadi ketika proses penggiringan gajah liar agar kembali masuk ke hutan Taman Nasional Wai Kambas pada Rabu 31 Desember 2025. Terungkap pemicu gajah liar mengamuk hingga menewaskan Darusman, Kepala Desa Brajasari, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa itu terjadi ketika proses penggiringan gajah liar agar kembali ke hutan Taman Nasional Wai Kambas. Kades Darusman disebut terjebak di jalur serang ketika gajah yang sedang digiring mendadak berbalik arah dan mengamuk. Ternyata tragedi ini dipicu oleh kehabisan amunisi mercon dan miskomunikasi antar tim penggiringan gajah liar di lapangan. Hal ini diungkap oleh Kepala Balai TNWK, M. Zaidi. Insiden tersebut bermula dari pihaknya menerima laporan adanya gajah liar terjebak di perkebunan warga. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tim TNWK mendapat laporan dari Babinsa Brajasari Agus bahwa ada gajah liar terjebak di kebun karet masyarakat di samping jembatan Putul. Sekitar pukul 7.15 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat, tim TNWK bersama dan Ramil, Kapolsek dan Camat tiba di lokasi. Mereka menunggu kedatangan Kades Darusman untuk menentukan langkah penanganan. Setelah Kades Darusman tiba pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, disepakati untuk menggiring gajah kembali ke hutan. Saat proses penggiringan berlangsung, terjadi miskomunikasi dengan tim blokade bawah. Tim bawah masih berjaga di jalur masuk hutan sambil membunyikan dentuman dan petasan. Hingga gajah yang ketakutan justru berbalik arah ke atas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lain pemirsa, volume lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bangkahuni Terbanggi Besar mengalami lonjakan signifikan sepanjang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Manajemen tol Bakter juga mencatat adanya peningkatan kendaraan yang keluar gerbang tol menuju pusat kota Bandar Lampung dan wilayah wisata di Lampung Selatan menjelang pergantian tahun 2025 ke tahun 2026. Berdasarkan data resmi manajemen tol Bakter, tercatat sebanyak 373.724 kendaraan melintas ruas tol utama di Bumi Ruai Jurai tersebut pada periode 22 hingga 31 Desember 2025. Jumlah ini menunjukkan kenaikan trafik sebesar 28% jika dibandingkan dengan volume lalu lintas pada hari normal. Area Manajer Jalan Tol Bakter Andri Pandiko menyebut peningkatan arus kendaraan ini mencapai puncaknya pada hari Minggu 28 Desember dengan total 41.493 kendaraan atau naik sebanyak 33% dari kondisi normal. Dirinya mengonfirmasi tren kenaikan ini sebagai cermin tingginya antusiasme warga yang ingin merayakan pergantian tahun di Lampung. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang keluar gerbang tol menuju pusat kota melalui gerbang tol Kota Baru dan destinasi wisata. Andri mengatakan jumlah kendaraan yang keluar gerbang tol Kota Baru dan wilayah Lampung Selatan terpantau lebih mendominasi dibandingkan arus masuk selama hari terakhir 2025. Pihak pengelola tol terus menghimbau para pengendara untuk selalu waspada dan memastikan kecukupan saldo uang elektronik e-tol guna menghindari antrian panjang di pintu keluar. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, beberapa lapak durian terlihat membeludak. Pembeli di tahun baru terlihat ramai. Bahkan pengunjung ada yang membawa rombongan keluarga untuk menikmati durian. Pembeli ada juga berasal dari luar daerah, ada juga warga sekitar kota metro. Pada awal tahun ini, pedagang durian berhasil meraup omset maksimal. Beberapa lapak durian terlihat membeludak pembeli di tahun baru. Terlihat ramai, bahkan pengunjung ada yang membawa rombongan keluarga untuk menikmati durian. Pembeli ada juga berasal dari luar daerah, ada juga warga sekitar kota metro. Pada awal tahun ini, pedagang durian berhasil meraup omset maksimal. Jalaluddin, salah satu pedagang durian, mengatakan bahwa buah durian yang ia jual berasal dari Provinsi Jambi. Dalam 2 hari sekali, dirinya melakukan pengiriman menggunakan truk dengan modal sekitar 40 juta rupiah. Sementara dalam penjualan, harga durian bervariasi. Untuk buah durian dengan ukuran besar dijual dengan harga 150.000. Dan untuk yang ukuran kecil dengan dijual dengan harga terendah 100.000 rupiah. Pak yang laku? Sekitar 1.000 buah ada Pak. Jadi dalam tahun yang baru ini meningkat berarti Pak ya? Meningkat, sangat meningkat. Pembelinya ya? Pembelinya sangat meningkat. Harganya juga meningkat juga Pak. Karena durian. Sementara Denda, salah satu pembeli, merasa puas makan durian di lapak milik Jalal. Selain rasanya enak, harganya pun bersahabat. manis, dagingnya tebal, bisa request lah pokoknya. Jadi tidak mengecewakan ya? Tidak Pak. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.